Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan untuk saya di waktu yang ringkas ini antara maghrib dan isya di dalam majelis ini dalam sebuah tema yang saya anggap itu adalah tema yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita, meraih kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua, menganugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan berbuah dengan amalan salih. Dan tentunya di awal ini saya berterima kasih kepada pihak takmir masjid atas kesempatan yang telah diberikan dan kepada semua teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk kita semua, mencatatnya sebagai kebaikan untuk kita di akhirat dan menjadi bekal yang baik untuk kita semua ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. 4 tempat di dalam Al-Quran. 4 tempat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan 2 sifat untuk mereka yang dipuji di dalam ayat ini. Bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka bisa mengambil manfaat dari berbagai karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2 sifat ini adalah sifat kesabaran dan sifat kesyukuran. Dan ini 2 sifat adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Bahkan bagian dari kewajiban di dalam kehidupan. Karena syukur ada sudut kewajiban di dalamnya. Sebagaimana sabar ada sudut kewajiban di dalamnya. Karena itulah kata para ulama, keimanan itu semuanya bertumpu pada kesabaran dan kesyukuran. Sabar 1/2 dari iman, syukur juga 1/2 daripada iman. Dan syukur 1/2 daripada keimanan. Bagaimana tidak? Syukur itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa seluruh manusia ini hanya ada 2 golongan. Imma syakiran wa imma kafura. Apakah dia bersyukur atau dia kafir? Tidak ada golongan yang ketiga. Jadi harus ada makna syukur yang kita miliki. Dan sebagaimana orang yang beruntung harus ada sifat sabarnya. Harus ada sifat sabarnya. Wal asri innal insana lafi khusrin
Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bis sabri wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi harus ada sifat kesabaran untuk terlepas dari kerugian. Dan di sorga, sifat penduduk sorga ketika disambut oleh malaikat di pintu-pintu sorga. Dikatakan di dalam Al-Quran, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Para malaikat masuk menjumpai penduduk sorga dari semua pintu. Dari seluruh penjuru. Kemudian malaikat berkata, keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Disebabkan karena kesabaran kalian. Sungguh, sorga ini adalah sebaik-baik kesudahan rumah terakhir untuk kalian. Didapatkan dengan sabar sorga itu. Karena itulah datang di dalam Al-Quranul Karim berbagai penjelasan tentang pentingnya syukur dan sabar. Sebagaimana datang di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penegasan tentang syukur dan sabar tersebut, keterangannya, keutamaannya, dan berbagai kebaikannya. Yang seorang muslim apabila dia hidup antara sabar dan syukur, itu kehidupan yang menakjubkan. Kehidupan yang ajaib. Dan itu tidak akan terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Seluruh kehidupannya adalah kebaikan. Semuanya kebaikan. Dan ini tidak terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Dia di kondisi apapun selalu tercatat untuknya kebaikan. Selalu berada di dalam kebaikan. Bisa membuka lahan-lahan kebaikan di kondisi apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ditimpa atau dia mendapatkan kesenangan, kelapangan, maka dia bersyukur kebaikan yang dia dapatkan. Kalau dia ditimpa oleh kesusahan, bahaya, dia bersabar, maka kebaikan lagi yang dia dapatkan. Hidup ini mau di kondisi apa saja, itu enggak ada masalah. Roda kehidupan memang terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Selalu ada di dalam hidup itu hal-hal yang kadang tidak enak. Hari ini ada kelapangan, mungkin besok ada kesusahan. Hari ini ada yang datang, besok ada yang pergi. Ada yang manis, ada yang pahit. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan. Kami persilih gantikan di tengah manusia. Bagi seorang mukmin itu enggak ada masalah. Di kondisi lapang, ujian, semuanya pintu ketaatan bagi seorang mukmin. Karena dia berputar antara bersabar dan bersyukur. Berputar antara bersabar dan bersyukur. Kemudian dari ayat yang kita sebutkan, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Kenapa para ulama sebut bahwa keimanan itu pada sabar dan syukur. Seperduanya pada sabar, seperduanya pada syukur. Karena di kehidupan ini, semua yang kita lakukan itu
kembali kepada dua hal. Ada yang bentuknya menjalankan perintah, dan ada yang bentuknya meninggalkan larangan. Seorang yang menjalankan perintah itu pintu syukur namanya. Orang yang tahu karunia Allah, makanya dia jalankan perintah. Orang yang meninggalkan larangan, itu namanya pintu kesabaran. Sebab dia bisa tinggalkan dari larangan, itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Sebagaimana di dalam kehidupan itu banyak makna yang kembali kepada sabar dan syukur tersebut. Karena itulah syukur dan sabar ini diterangkan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang beraneka ragam. Saya harus berikan sedikit gambaran apa itu syukur. Apa kaidah-kaidahnya. Kemudian saya akan terangkan apa itu sabar dan kaidah-kaidahnya. Setelah itu saya akan gambarkan kehidupan. Syukur itu dibangun di atas 5 kaidah. Syukur dibangun di atas berapa? 5 kaidah. Kaidah yang pertama adalah al-khudu' lil mashkur. Dia merendah diri kepada Allah yang dia syukuri. Ya, kalau dia bersyukur, dia selalu merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwa kalaupun ada nikmat yang ada di tangannya, itu titipan saya. Titipan. Iya. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia selalu merendah diri. Terus kaidah yang kedua dari syukur adalah hubbuhu lahu. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia syukuri. Ada kecintaan. Anugerah dan nikmat ini terus datang kepada kita. Bersilih ganti. Tidak bisa kita hitung anugerah dan nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Tidakkah kita seharusnya sangat cinta kepada Allah yang memberi nikmat tersebut, anugerah tersebut? Kita dalam kehidupan biasa saya, seorang misalnya datang kepada saudara ya, di kondisi mengenaskan, ditimpa musibah, sangat kesusahan. Dia bilang kepada temannya, tolong pinjami saya 1 juta. Kondisi saya begini dan begitu. Kata temannya, tidak perlu kamu cerita. Ini 1 juta. Dia bilang, nanti saya balikkan 1 bulan lagi. 1 bulan ke depan dia datang, dia balikkan 1 juta. Kata temannya, tidak perlu dikembalikan. Dan ini saya tambah lagi 1 juta. Kira-kira bagaimana orang ini terhadap temannya? Dia mencintainya atau tidak? Allah pasti dia cinta kepada orang yang seperti itu. Itu tabiat manusia. Ya, Aqra bin Habis saja, ini sebelum masuk Islam, dia bilang apa? Kata beliau, demi Allah, dulu tidak ada wajah di atas muka bumi ini yang lebih saya benci dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Aqra bin Habis ini seorang tokoh pembesar di tengah kaumnya. Ditaati oleh kaumnya. Jadi dia menganggap Nabi Muhammad ini bisa membahayakan dia. Mengambil orang-orangnya satu persatu. Makanya dianggap wajah Nabi Muhammad ini paling dia benci di atas muka bumi. Tapi setelah itu Rasulullah SAW memberi dia 100 ekor onta. Diberi lagi 100 ekor onta. Diberi lagi oleh Nabi Muhammad. Sampai Aqra bin Habis berkata, berubahlah wajah beliau menjadi wajah yang paling saya cintai di atas muka bumi. Itu tabiat pemberian. Dan memang ada syariatnya di bab zakat. Diberi orang kafir untuk melembutkan hatinya. Itu mu'allafa qulubuhum namanya. Dari 8 golongan yang berhak menerima zakat.
Ini kita tidak pernah berpikir betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkin di hari ini harusnya kita kena musibah begini, tapi Allah memberi afiat untuk kita. Di hari ini betapa banyak kita menghirup udara. Kalau dipikir orang-orang yang sedang sesak napas di rumah sakit itu perlu oksigen, berapa dia beli? Kita selalu menghirupnya gratis. Banyak dari karunia dan nikmat. Harusnya kita itu semakin cinta kepada Allah. Itu dunia. Belum lagi perkara akhirat. Sholat 5 waktu ini. Kita selalu memuji Allah, menangis, bersyukur. Itu tidak cukup kita mensyukuri betapa besarnya karunia sholat 5 waktu yang Allah berikan. Dan betapa indahnya kita diberi oleh Allah nikmat Islam ini. Yang dengannya itu merupakan kunci masuk surga. Kehidupan kekal abadi. Dan berdasar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karunia-karunia dan nikmat. Kalau kita ikut, kita pikir nikmat-nikmat itu. Pastilah di hati itu. Cinta kepada Allah. Itu dari lambang kesyukuran. Kemudian yang ketiga, dari kaidah kesyukuran adalah dia selalu memuji Allah dengan lisannya. Ya kalau ada nikmat yang dia dapatkan, dia berkata alhamdulillah. Innallaha yuhibbu minal abad idza akal aklatan ay yahmadahu alaihi. Sungguhnya Allah cintai seorang hamba. Kalau dia makan sebuah makanan, dia puji Allah atas makanan tersebut. Dia berkata alhamdulillah. Dia dapat nikmat baik, dia berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya perkara salih menjadi sempurna. Dia dapat musibah. Di musibah juga itu ada pujian untuk Allah. Makanya dia berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di segala keadaan. Pernah dengar ada orang yang ketinggalan pesawat? Hah? Terus dia sangat bersyukur sekali ketinggalan pesawat. Datang dari rumahnya jauh ketinggalan pesawat. Sampai di bandara pesawatnya sudah terbang. Waduh gimana ini tiket dan seterusnya. Setelah itu datang berita pesawatnya kecelakaan. Apa yang terjadi? Pasti dia sangat bersyukur. Alhamdulillah saya nggak di situ. Ada hikmahnya saya terlambat. Kadang musibah itu di belakangnya ada kelembutan Allah untuk seorang hamba. Harusnya dia bersyukur kepada Allah akan hal tersebut. Makanya kita kalau kena hal yang tidak baik, diajari oleh Nabi SAW untuk berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan. Itu kaidah yang ketiga dalam syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, hendaknya engkau banyak bercerita. Selalu menceritakannya. Kemudian yang yang keempat. Dari rukun kesyukuran, dari kaidah syukur adalah pengakuan di dalam hati. Bahwa nikmat itu milik Allah, datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat itu datangnya dari Allah. Ini pengakuan di dalam hati. I'tiraf namanya. Dia selalu mengakui itu. Dia selalu menyadari itu. Akhirnya hidupnya itu indah. Dia tidak perlu bersombong terhadap orang lain. Merasa lebih tinggi di atas orang lain. Dia nggak ada apa-apanya kalau Allah tidak memberikan nikmat kepadanya. Iya. Maka di hatinya selalu dia akui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kelima, dari kaidah syukur, rukun dan pondasinya, orang yang bersyukur itu
dia selalu menggunakan nikmat Allah pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu baru bersyukur namanya. Tapi kalau ada nikmat dia dapatkan, tidak dia gunakan pada hal yang dicintai oleh Allah, bahkan dia gunakan dalam dosa misalnya, dalam maksiat misalnya, maka itu orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur. Tidak menggunakan nikmat sebagaimana mestinya. Dan nikmat-nikmat Allah itu akan dipertanyakan. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian semua akan ditanya tentang segala kenikmatan. Ini sekilas tentang apa itu syukur. Kapan dikatakan orang itu bersyukur? Kalau dia punya 5 kaidah ini, baru dikatakan dia bersyukur. Sekarang bersabar. Apa yang dikatakan bersabar? Bersabar itu, sebelum saya terangkan pembagiannya, sabar itu ada 3 ketentuan. Sabarnya dianggap sabar. Yang pertama, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada merintih. Penolakan. Berucap kalimat yang tidak diridhai. Kemudian yang ketiga, sabarnya itu di awal terjadinya musibah. Sabarnya di awal terjadinya apa? Musibah. Awal kali terjadi musibah dia sabar. Nah, itu baru sabar namanya. Kalau terjadi musibah, tahun berikutnya baru dia sabar. Nah, itu bukan sabar. Itu judulnya sudah berubah. Apa boleh buat? Karena itu Nabi SAW pernah melihat seorang perempuan menangis terseduh-seduh di kuburan. Anaknya baru meninggal, baru dia kuburkan. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah kamu. Perempuan ini tidak menoleh. Dia nggak tahu bahwa yang menegurnya adalah siapa? Nabi SAW. Dia berkata, "Ilaika anni." Tinggalkan saya. Kamu ini belum pernah kena musibah seperti yang menimpa saya. Maka Nabi SAW berlalu. Barulah orang-orang datang berkata, kamu tidak tahu itu tadi. Nabi itu yang negur kamu. Kaget perempuan ini. Langsung dia ke rumah Nabi SAW. Tidak dia temukan ada pengawal di pintu Nabi. Maka dia pun berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu bahwa itu adalah dirimu." Kata Nabi SAW, "Innamas sabaru inda sadamatil ula." Sungguhnya yang namanya sabar itu di awal terjadinya benturan. Awal kali kena musibah, dia sabar. Itu baru orang yang bersabar namanya. Iya. Tapi kalau di awal musibah, mengeluh ke sana sini. Ya. Setelah itu baru dia, sudah saya bersabar saja. Itu bukan bersabar namanya. Itu namanya akhirnya bersabar. Ya. Tidak ada jalan lain lagi. Jadi kesabaran itu ada 3 hal itu tadi. Dan sabar itu kata para ulama terbagi 3. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ada sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan ada sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sabar di dalam ketaatan, itu ada 3 tingkatannya. Ada 3 tingkatannya. Ada sabar sebelum melakukan ketaatan. Ada sabar di tengah ketaatan. Dan ada sabar setelah ketaatan. Sabar setelah ketaatan. Sekarang bagaimana dia bersabar ingin sholat. Sebelum dia datang untuk sholat, dia sabarkan dirinya untuk melakukan sholat itu. Iya.
Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah perintah kepada nabinya, perintahlah keluargamu untuk melakukan sholat dan sabarlah kamu terhadap sholat dan keluargamu itu. Nabi aja disuruh bersabar. Karena sholat ini perlu selalu dijaga. Tiap waktu sholat kita harus bersabar melakukannya. Begitu masuk di sholat, itu ada sabar lagi di tengah ketaatan. Bagaimana kita kerjakan sholat ini sebagaimana sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dia perlu kesabaran, sholat benar seperti sunnah Nabi SAW. Dia perlu kesabaran untuk menjaga dari rukun-rukun kewajiban sholatnya. Sebagaimana sebelum sholat, dia perlu sabar menjaga keikhlasannya. Di dalam sholat juga, dia perlu sabar menjaga keikhlasannya. Setelah sholat, ada lagi namanya sabar setelah ketaatan. Setelah sholat, dia jaga sholatnya. Jangan dia berbangga, oh saya sudah sholat. Tidakkah kalian tahu, wahai manusia, bahwa saya sudah sholat? Nah, ini berbangga dengan amalan namanya. Itu menghancurkan amalan. Jelas ya? Tapi begitu selesai sholat, dianggap dirinya, saya ini orang yang banyak kekurangan. Tadi sholat saya saja banyak pikiranku ke sana sini. Saya harus lebih baik lagi. Nah, itu sabar namanya. Setelah sholat, dia sabar tidak bercerita ke orang. Dia buat hal itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu bentuk-bentuk kesabaran. Baik. Kita ambil contoh ketaatan yang lain. Bagaimana kita terapkan sabar di situ? Berdakwah di jalan Allah. Saya mau bertanya, berdakwah di jalan Allah, menyampaikan hal yang baik, ketaatan atau bukan? Ketaatan besar. Bahkan dari ketaatan yang sangat agung. Sebab itu tugasnya para nabi dan para rasul. Pekerjaannya para nabi dan para rasul. Tidak ada para nabi dan para rasul itu yang diberi oleh Allah tugas terbesar selain daripada mengajak manusia kepada surga, mengajak manusia untuk menjadi hamba Allah, mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga Allah. Tugasnya para nabi dan para rasul. Bagaimana sabar itu? Sebelum berdakwah, dia perbaiki dari keikhlasannya. Agar supaya benar yang dia sampaikan. Bukan belajar saja apa yang dia sampaikan. Ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Tapi dia juga harus belajar bagaimana cara menyampaikan yang benar. Dia belajar cara menyampaikan yang benar. Nah, itu perlu sabar. Perlukan kesabaran. Dia perlu bersabar agar supaya dia ikhlas dalam dakwanya. Di atas jalan Allah dan Rasulnya. Karena dakwah itu ada jalannya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas jalan ini. Makanya kalau tidak tahu jalan dalam berdakwah, jangan berdakwah. Enggak dapat pahala, dapat dosa. Harus kenal jalan dulu. Belajar dengan baik. Kemudian setelah itu, begitu dia berdakwah, itu perlu kesabaran lain. Sabar di dalam menyampaikan, sabar di dalam mengajak. Ada yang menolak, dia sabar untuk mengulanginya. Sabar untuk mengulanginya. Iya. Tidak ada yang lebih sabar dari Rasulullah SAW. Dari para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi Muhammad itu kadang menghadapi gangguan-gangguan, ujian-ujian dalam dakwah. Beliau berkata rahimahullahu Musa, laqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Sungguh beliau diuji oleh Allah lebih banyak daripada ini. Tapi beliau bersabar.
Tahu Nabi Musa alaihissalam kan? Ya. Beliau mandi saja digosipi oleh kaumnya. Nabi Musa itu mandi sendiri. Kayaknya dia ada masalah itu. Karena Bani Israel biasanya kalau mandi bersama mereka. Ini kebiasaan Bani Israel ya. Syariat mereka boleh. Kalau di kita umat Islam itu haram. Ya Bani Israel kalau mandi bersama. Nabi Musa kalau mandi tidak ikut mandi bersama mereka. Gosiplah Bani Israel. Ini kayaknya Nabi Musa ini ada masalah ini. Mungkin itunya besar. Naudzubillah. Nabi saja digosipi oleh Bani Israel. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaannya itu selalu membela para nabi dan para rasulnya. Demikian pula para pengikutnya akan selalu dibela oleh Allah. Di dunia dan di akhirat. Tidak perlu khawatir. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para nabi dan para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka Allah tunjukkan suatu hari Nabi Musa mandi, beliau simpan bajunya di atas batu, tiba-tiba batunya lari. Lari batu itu. Pernah lihat batu lari? Nah, ini terjadi ini, batunya lari. Dikejar batu ini oleh Nabi Musa alaihissalam. Wahai batu, kembalikan bajuku. Terus dikejar. Sampai dilihat oleh Bani Israel. Oh, tidak ada apa-apa rupanya terhadap Nabi Musa. Ketemu batunya, dipukul batu itu berbekas 7 kali. Kalau kita pukul batu, sudah di rumah sakit, diperban. Ini Nabi Musa pukul batu, 7 kali berbekas di batu. Kuatnya beliau. Alaihissalam. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa. Sungguhnya Nabi Musa itu punya kedudukan besar di sisi Allah. Iya, jadi bela. Makanya sabar itu, dakwah itu perlu kesabaran. Nabi SAW menghikayatkan seorang nabi yang dilempar oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Kata sebagian ulama, itu dari kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Beliau sebenarnya menghikayatkan dirinya ketika diusir dari Taif, dilempari oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Iya. Datang para malaikat agar supaya kaum ini ditimpakan gunung. Tapi Nabi ini hanya berkata, Allahumma kfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sungguhnya mereka ini tidak tahu. Belum mengerti. Itu kesabaran namanya. Kesabaran di dalam berdakwah. Jadi perlu pada saat berdakwah ada kesabaran. Setelah berdakwah, setelah menyampaikan, dia juga perlu kesabaran. Sabar di dalam menjaga dan merawat dakwah tersebut. Dia sabar di dalam melihat apa kebaikan-kebaikan lain yang diperlukan. Dan banyak hal lagi. Makanya sabar dalam ketaatan itu ada 3 prosesnya. Semuanya masuk dalam sabar dalam ketaatan. Sabar sebelum melakukan ketaatan, sabar pada saat melakukan ketaatan, dan sabar setelah melakukan ketaatan. Kemudian sabar jenis yang kedua, namanya sabar terhadap meninggalkan dosa dan maksiat. Orang meninggalkan dosa dan maksiat itu perlu sabar. Apalagi di masa sekarang ini. Ujian itu besar, subhanallah. Dulu katanya ketika ayat itu turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan-hewan buruan padahal kalian sedang berihram, sedang pakai ihram. Setelah ayat ini turun, itu katanya para sahabat itu jalan pakaian ihram, biasanya hewan-hewan buruan itu tidak pernah muncul. Ini lewat-lewat depan mereka. Ujian.
Kita ini lebih dahsyat ujiannya di masa ini. Bukan lewat-lewat lagi itu di tangan kita itu HP itu. Ada semua di situ. Dari perkara yang tidak baik apapun bisa didapatkan. Itu perlu kesabaran. Kekuatan sabar bisa meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga dari sabar adalah sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Dan ini sabar jenis yang ketiga ini, cara bersabarnya terbagi dua. Ada ketentuan dan takdir Allah, itu tidak ada campur tangan manusia di situ. Ini bersabarnya mudah. Iya, seorang duduk di bawah pohon, tiba-tiba jatuh dari dahan pohon itu, menimpa kakinya, patah. Jatuh, alami jatuh. Masa pohonnya dia mau pukul, dia tinju? Tidak mungkin. Dia pasti akan ya sabar saja, apa boleh buat. Mudah bersabarnya. Tapi coba kalau dia kejatuhan pohon, patah kakinya, ternyata ada yang sedang menebang pohon di situ. Kira-kira apa yang dia lakukan? Paling sedikit mulutnya juga ngomel, di mana matamu? Paling sedikit itu. Makanya sabar di jenis yang kedua ini, kalau ketentuan Allah itu disebab Allah jadikan ada sebab campur tangan manusia di situ. Ini sabarnya lebih berat. Sabarnya lebih berat. Tapi disitulah letak keindahan sabar. Semakin berat ujian, semakin besar pula pahala dari kesabaran. Inna idhamal jazai ala qadri idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Maka ini dua ibadah yang agung. Bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Siapa yang memilikinya? Artinya dia hidup di dalam kehidupan yang paling indah. Karena orang yang bersyukur, itulah sifatnya penduduk sorga. Orang yang bersabar, itu sifatnya pemburu sorga. Orang yang bersyukur dan bersabar, itu sama-sama punya bagian yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Makanya kata Nabi SAW, wa ma yatasabbar yusabbirullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai hamba yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kalau sabar dapat seperti itu, syukur juga pasti dapat seperti itu. Kenapa? Sebab derajat syukur itu lebih tinggi daripada derajat sabar. Iya. Kenapa lebih tinggi? Sabar ini itu perlu menekan jiwa supaya dia sabar. Kalau syukur tidak. Dia kena musibah, dia kadang bersyukur kena musibah. Makanya itu derajatnya para nabi dan para rasul. Iya. Derajatnya para nabi dan para rasul, innahum la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Para nabi itu bergembira dengan ujian, bersyukur dengan ujian. Sebagaimana kalian bersyukur kalau dapat nikmat. Bersyukur kalau dapat nikmat. Dari keindahan syukur itu sebab kecintaan Allah. Sebagaimana sabar juga sebab kecintaan Allah. Orang yang bersyukur, hamba yang dicintai oleh Allah. Orang yang bersabar, itu pasti hamba yang dicintai oleh Allah. Di dunia ini, kita ini mencari cinta Allah. Dan seorang yang sudah mentabat cinta Allah, tidak ada yang perlu dia khawatirkan di dalam kehidupan. Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan membelanya. Allah yang akan memberi segala kebaikan untuknya. Iya. Syukur dan sabar itu juga sebab seorang itu berbaik sangka di segala keadaan. Ada nikmat, dia berbaik sangka. Sabar, dia bersabar, itu namanya berbaik sangka. Orang yang berbaik sangka itu selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang berbaik sangka kepada Allah. Syukur dan sabar, ini sama-sama diperoleh dengan sebab-sebab. Di antara sebabnya banyak berdoa, memohon kepada Allah.
Subhanahu wa taala. Karena itu ada zikir yang dibaca untuk supaya kita bersyukur, ada doa yang dibaca supaya kita bersabar. Dan banyak lagi keindahan-keindahan di belakang syukur dan sabar tersebut. Sudah lewat 2 menit, 3 menit ya dari waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan walaupun secara ringkas bisa memberikan gambaran-gambaran kepada kita betapa indahnya syukur dan sabar itu di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dan bersabar. Dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari kepada pemimpin manusia di dalam syukur dan sabar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya di sorga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, di tempat yang mulia ini dalam sebuah ketaatan, semoga kita semua selalu dipertemukan di dunia dalam keadaan di atas kebaikan dan kita semua kembali dipertemukan oleh Allah di sorganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.